وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولد عدنان ولكل نية صالحة وعلى ما نوى سلفنا الصالح وعلى ما نوى به شيخنا الحبيب عمر بن محمد بن سليم بن حفيظ وإلى حضرة النبي وآل النبي بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين، إلى أن قال: إنما جعل الدار الآخرة محلا لجزاء عباده المؤمنين، لأن هذه الدار لا تسع ما يريد أن يعطيهم، ولأنه أجل أقدارهم عن أن يجازيهم في دار لا بقاء لها. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Mu'minin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah di subuh Jum'ah yang mulia, di waktu yang sangat diagungkan oleh Allah setiap minggunya, kita diberikan oleh Allah taufik, hidayah dan inayah untuk memenuhi kemuliaan itu dengan tadinya salat subuh berjamaah, yang merupakan salat subuh yang paling afdal berjamaah adalah salat subuh di hari Jumat. Mudah-mudahan dengan bantuan dan taufik Allah ini, hingga kita duduk niat i'tikaf sampai terbitnya matahari, menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dosa kedua ibu bapa kita diampuni Allah, dosa para guru kita dan orang yang telah berbuat baik kepada kita ataupun yang telah berbuat baik kepada ini masjid, sedangkan mereka ataupun orang tua mereka sudah berdahulu ke alam barzakh. Mudah-mudahan limpahan rahmat dan ampunan tercurah kepada mereka, amin Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah wa azabakumullah, menyambung kajian kitab Futuhul Arifin fi bayani amalis salikin, musannif menukil kembali kalam hikmah daripada Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala. Ujar beliau: innama ja'ala ad-daral akhirata mahallan li jazaa'i ibadihil mu'minin.
Hanya saja Allah menjadikan negeri akhirat itu sebagai tempat pembalasan bagi hamba-hambanya yang beriman. Kenapa? Lianna hadhihi dar, karena ini tempat, yaitu dunia, la tasa', tidak mampu, tidak muat, tidak luas, ma yuridu ay yu'tiyahum, apa-apa yang dikehendaki Allah untuk diberikan kepada mereka pada ini dunia, kada muat, kada mampu, kada cukup untuk menampung semua balasan kebaikan Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Dan juga wali annahu ajalla aqdarahum, karena juga yang namanya negeri akhirat itu terlebih besar kadar ataupun ukuran daripada tempat pembalasan, ayu jazia fi darillah baqa'alaha, daripada tempat balasan yang dunia ini tidak kekal baginya, sedangkan akhirat adalah tempat kekal selamanya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah wa azabakumullah, kesimpulannya daripada perkataan beliau Imam Ibnu Athaillah ini, kenapa Allah tidak memberikan balasan pahala kepada kita semua secara utuh, secara langsung di dunia ini? Pertama tadi alasannya la tasa', karena dunia kada luas, karena dunia kada cukup, karena dunia kada mampu menampung pahala yang mana Allah berikan kepada hambanya untuk memenuhi kebahagiaan yang Allah berikan kepadanya. Kepada siapa? Kepada hamba-hambanya. Dan kada luasnya dunia ini ada secara hissan wa ma'na, ada secara hissi, ada secara makna, ada secara nyata, ada juga secara tersirat, ada secara tersurat, ada secara tersirat. Adapun secara tersurat, secara nyata, li'anna dunya mutadaniyatul masafat dayyiqatul aqtar, karena dunia ini mutadaniyah, sesaat, dekat. Limadha summiyat dunya, kenapa dinamakan dunia? Maka jawabannya li'annaha daniyatun. Jadi dunia itu diambil dari kata daniyatun. Apa itu daniyatun? Qaribah, sesaat, dekat, kada lawas. Mun pian tuh bahagia di dunia, anggap mulai lagi halus sampai mati, ya kah? Paling panjang 100 tahun pian bahagia. Sesaat itu pun andai bisa bahagia mulai lagi halus sampai mati. Sesaat, 100 tahun itu sesaat. Coba biar hitung. Itu abah kita atau kai kita yang sudah berada di alam barzakh, lebih panjang mana hidup mereka di dunia dengan di alam barzakh. Ya kan? Umpama datuk kita kelampayan sudah haul ke berapa? 200 berapa? 200 berapa? 15, ya kan? 216. 200 tahun beliau sudah berada di alam barzakh. Tapi selama hidup di dunia beliau cuma berapa tahun umurnya? Ada yang ingat umur datuk kelampayan berapa? 70, hah? Ada yang ingat? 105 kah? Umur Sidin? Umur Sidin? 105. 105 tahun umur Sidin. Di alam barzakh sudah 200 lebih. Atau seumpama itu Nabi Nuh alaihi salam, umur beliau 950 tahun. Dihitung sampai sekarang di alam barzakh sudah berapa ribu tahun.
Jadi dunia daniyah sesaat. Nah, secara hissi, secara nyata dunia itu sesaat, jaraknya dekat, doyqatul aqtar, sempit waktunya. Ujar ulama, contohnya saja sehebat-hebat transportasi dunia, pesawat jet secepat apapun, sehebat apapun transportasi dunia, kadakawa masih mengalahkan transportasi akhirat yang namanya buraq. Iya kan? Kalau kita anggap yang namanya pesawat jet, umpama dari kita di sini di Banjar berangkat sampai ke Jeddah cuma 3 jam masalah. Umpama 3 jam, cepat sudah tuh, paling cepat ke 3 jam. Masih kalah dengan kecepatan buraq. Yang kita ketahui buraq itu kecepatannya sejauh dia memandang sudah sampai di tempat itu. Bayangkan Nabi kita tuh qabla ayyabrudal farash, sebelum dingin tempat beliau berbaring, sebelum diisrokan dan dimi'rajkan, itu dingin beliau, sebelum panasnya hilang, sebelum dingin bekas tempat beliau berabah tadi sudah kembali beliau. Begitu cepat buraq. Itu transportasi akhirat. Jadi yang bangga punya pesawat pribadi, ya lah, dibandingkan pian yang akan dikasih buraq. Karena semua ahlul jannah nanti akan diberikan kendaraan buraq. Kenapa? Karena tempat dia di surga itu satu kamarnya 7 kali lipat dari dunia. Bayangkan dia, kamarnya loh, belum rumahnya, kamarnya di surga itu 7 kali lipat dunia. Maka perlunya kendaraan buraq nanti di surga dikasih oleh Allah kepada setiap hambanya yang dimasukkan ke dalam surga. Bayangkan yang tadi di dunia bangga punya pesawat, bagi kita yang beramal soleh, insya Allah mudah-mudahan kita berdoa masuk surga mendapatkan buraq lebih mahal, lebih hebat daripada pesawat pribadi dunia. Ya Allah. Wa ammal ma'na, dan adapun maksud secara tersirat, li'anna dunya faniyatun khashisah wal asya'u allati yatana'amu biha ahlul jannah umurun syarifah rafi'ah. Karena dunia itu secara tersirat maksudnya adalah faniyah, hancuy, ya kan? Khashisah, hina. Secara hakikatnya dunia itu asalnya hina, dina, rendah asalnya. Kalaunya dunia ditarik ke akhirat, yang tadi hina menjadi mulia. Tapi kalau kita yang terseret kepada dunia, bukan dunia yang kita seret ke akhirat, maka kita ikut hina dan kita ikut menjadi makhluk Allah yang rendahan. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kita diberikan apapun di dunia ini, ingat akan satu hal, semua itu adalah fasilitas kita untuk menjalani kehidupan ini menuju kebahagiaan akhirat yang abadi. Jangan sampai dunia ini yang tadinya tercela, kita ikut masuk ke dalamnya jadi tercela. Tapi ketika dunia itu kita bawa ke akhirat, yang tadinya tercela akan menjadi mulia. Maka dunia ini bermata dua, mata satunya manfaat, mata satunya mudarat. Tinggal pilih yang mana. Kalau pian dikasih dunia, alhamdulillah ala hadhihi ni'mah, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Syukuri untuk apa? Untuk dunia itu sebagai media kita mendapatkan kebahagiaan akhirat, bukan sebagai tujuan utama, bukan sebagai tujuan kita. Sampai-sampai Nabi itu mengatakan di dalam doa beliau, wala taj'alid dunya akbar hammina. Itu doa Nabi.
wala taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, jangan jadikan dunia ini sebagai sebesar-besar tujuan kami. Itu Nabi berdoa untuk minta jauhkan daripada itu dunia. Ujar ulama, khalaqallahu da'an wa dawa. Allah menjadikan penyakit dan obat. Ad-dunya da, dunia itu penyakitnya, wa tarkuha dawa, dan obatnya meninggalkannya. Arti meninggalkannya di sini tidak terikat dengan dunia. Jangan hanya menjadi slogan ketika wafat meninggal dunia, tapi pada akhirnya dia kadangkala melepaskan dunia. Dia terikat dengan dunia. Tapi sebaliknya, dia dikatakan meninggal dunia secara zatnya dunia tercela, tapi secara hakikatnya dia bawa dunia sebagai kemuliaan di akhiratnya. Dia tarik dunia untuk kebahagiaan akhiratnya. Dia gunakan dunia untuk menggapai kebahagiaan akhiratnya. Inilah orang yang bijak. Ya Allah. Wa fi ba'dil akhbar, dan sebahagian daripada riwayat disebutkan annan nura siwar hawra yakmisun nur syams. Sesungguhnya cahaya gelangnya bidadari. Gelangnya bidadari itu mengeluarkan cahaya, Bapak Ibu. Ya kan? Itu apabila diturunkan oleh Allah ke dunia, itu gelang bidadari, maka memadamkan matahari. Allah gelangnya bidadari. Kayak apa bidadarinya? Hei jamaah, hei, ya Pak, gelangnya loh, bu, laki namanya hoti, ibunya guringan sama deh, bu. Pian bisa gelang ribuan kilogram, man. Pada gram lagi kilogram. Menggirap-girap orang Banjar. Masih kada kawa memadamkan cahaya matahari. Tapi gelangnya bidadari, ya Allah. Umaka itu istatai laki ulun timbul kada hendak lagi lawan ulun. Kena masuk surga habis mulun. Jadi apa di situ? Habis laki ulun lawan bidadari aja. Jawabannya adalah tenang boy, tenang. Pian masuk surga, pian lebih cantik dari bidadari. Allah kan dalam tafsir Al-Qurtubi kan disebutkan halul mar'atil mu'minah, keadaan perempuan yang beriman. Afdalu min halil huril 'ain fil jannah. Lebih bagus, lebih cantik, lebih elok daripada bidadari di dalam surga. Kalau memang pian menyatakan cinta sampai ke surga, cinta kekal abadi, maka jadikan cinta itu sebagai motivasi bersama buat orang yang pian cintai untuk sama-sama menuju surganya Allah yang kekal abadi kebahagiaannya. Jangan hanya terpatok untuk memenuhi dunia yang sesaat. Ingat bu, namun ya pian terpisah lawan laki di dunia, ya kah sedih hati. Padahal beberapa saat kemudian boleh jadi akan ketemu lagi. Tapi kalau sudah terpisah di akhirat antara surga dan neraka, kada kawa lagi batamuan. Mun sudah masuk surga, yang satu masuk neraka, yang di surga kada kawa menamui di neraka, yang di neraka kada kawa menamui di surga. Terpisah abadi. Ya Allah, mudahan masuk surga berataan. Bapak Ibu rahimakumullah wa athabakumullah. Dan yang kedua, kenapa lagi Allah kada memberikan pahala seutuhnya di dunia? Karena
لأن الله جل وعلا عظم أقدر عباده المؤمنين أن يجازيهم بدار لا بقاء لها فعمارتها خرب. Karena sesungguhnya Allah yang maha tinggi mengagungkan kadar hamba-hambanya yang beriman. Jadi apabila hambanya itu tidak jatuh cinta mati dengan dunia, berarti hamba itu dimuliakan Allah. Dia sugih, tapi dia kada cinta dengan kesugihannya. Dia miskin, dia tidak menyalahkan kemiskinannya. Maka apabila ada pada diri kita seperti itu, Allah mengangkat kadar derajat kita semulia-mulianya. Namun sebaliknya apabila kita terikat dengan dunia, jatuh cinta dengan dunia, tandanya orang jatuh cinta dengan dunia, maaf adalah mempunyai sifat engken barajut untuk kebaikan, royal untuk maksiat. Itu tandanya. Untuk kebaikan dia pelit, untuk maksiat dia royal. Itu tandanya. Jakanya seimbang aja, ya kah? Adil nih. Ini kada adil. Untuk dunia royal. Tapi untuk akhirat, pisitnya, ya Allah, banyu diganggam kada titik, apalagi duit yang karos. Ya, saking pelitnya untuk akhiratnya. Allah, pian tahulah Bapak Ibu. Kita bangun rumah seindah mungkin, dan itu sesuai kemampuan yang Allah berikan. Ujarnya menikmati ataupun mensyukuri nikmat yang Allah beri, bagus. Tapi tahukah kita rumah yang kita bangun itu akan kita tinggalkan? Ada rumah yang tidak akan meninggalkan kita sampai ke akhirat. Nih, masjid. Masjid. Berapapun pian masukkan ke dalam ini masjid, walaupun cuma 1.000 rupiah yang kada ada harganya, pian sedang membangun rumah di surga. Kan dalam hadis Nabi, orang yang membangun masjid itu sama membangun rumah dalam surga. Walaupun yang membangun masjid seperti sangkar burung kecilnya. Apalagi gonol kayak ini. Itu sudah diberikan oleh Allah istana di dalam surga. Jadi bagi pian yang peduli dengan masjid, dengan rumah Allah Ta'ala, berarti pian sedang membangun istana di dalam surga. Kalau pian membangun istana di dalam surga, istananya ada, kada mungkin pian kada masuk. Ujar Allah, sudah kubangunkan nah istana, sudah kubangunkan rumah ikam di surga. Ayo, mana hambaku yang telah membangun istana di surga? Wahai malaikat, tariknya ke dalam rumahnya, tariknya ke dalam istana. Allah. Dan dikatakan lagi menurut sebagian riwayat, law kanatid dunya min dhahabin yafna wal akhiratu min khazabin yabqa lakhtara al-aqil alladhi yabqa 'ala alladhi la yabqa. Ujar sebagian ulama dalam sebuah riwayat, jikalau adalah dunia itu seperti emas, akhirat seperti batu bata, umpama nih. Umpama tuh dunia itu memang seperti emas juga menurut pandangan manusia yang gelap akan akhirat, yang buta dengan akhirat, dia memandang dunia ini seperti emas. Oke, ujar ulama, silahkan pandang dunia seperti emas, dan dia memandang akhirat seperti batu bata. Tapi yang emas ini kada kekal, yang bata kekal, yang mana pian pilih? Jamaah, andai saja tuh orang yang sudah terhipnotis dengan dunia, dia memandang dunia itu seperti emas, lalu dia melupakan akhirat karena akhirat itu bagi dia tidak ada artinya. Oke, ujar ulama, silahkan, sudah pendapat kalian, pegang itu pendapat. Tapi pikirkan secara akal. Emas tapi kada kekal, bata tapi kekal, mana pian pilih? Allah. Tapi pada hakikatnya dunia ini
batu bata, dan akhirat itu sebenarnya emas yang kekal. Sudah batu bata, hakikatnya nih lah dunia kada kekal, akhirat emas yang kekal abadi. Sesugih-sugihnya hamba Allah di dunia ini, adakah dia punya rumah mulai bahan pondasinya sampai bangunannya, sampai pelafonnya, sampai keseluruhannya terbuat emas, jamrud, yakut? Adakah? Paling kena pintunya yang emas, ya kah? Atau sebahagian backgroundnya yang emas. Kadang ada juga jamrud, yakut yang memenuhi rumahnya. Tapi kalau di surga sudah luasnya 7 kali lipat dunia, tambah lagi emas, jamrud, yakut. Ya Allah, relakah kalian mengorbankan, kalau orang bakal, relakah mengorbankan rumah yang sebesar ini, seindah ini, selengkap ini, kendaraannya super cepat, demi hanya dunia yang sementara? Relakah? Tanyakan diri kita, relakah? Ya Allah. Ujar Nabiullah Isa alaihi salam, talibud dunya mithlu syaribi ma'il bahar. Orang yang menuntut dunia saja itu laksana orang yang minum banyu lautan. Orang minum banyu lautan. Kullama izdada syurban, semakin banyak dia meminum, izdada 'atshan, semakin haus dunia. Coba pian minum banyu laut, semakin banyak semakin haus, bukan semakin banyak semakin hilang dahaga. Itulah perumpamaan orang yang menuntut dunia. Ya Allah. Bahkan Nabi mengatakan di dalam hadis yang mulia, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syarbata ma." Ujar Nabi, jikalau adalah dunia itu ditimbang dengan sayap nyamuk, ya kah? Sama tuh timbangannya. Ini sayap nyamuk di dunia sama. Timbangannya nih sama. Maka ujar Nabi, Allah kada bakal memberikan minum kepada orang kafir. Kenapa maksudnya nih Ustaz? Saking hinanya ini dunia, ya kah, Allah berikan kepada sembarang orang. Pian tuh punya barang yang kada berharga, pian berikan kepada sembarang orang. Tapi punya barang berharga tidak diberikan kepada sembarang orang. Begitu juga Allah. Dunia ini kada ada apa-apanya lalu dikasihkan sembarang orang. Silakan yang kafir nikmati, kada peduli mau siapapun di dunia ini, mau maksiat mau yang taat, semuanya dapat, silakan. Saking kada ada nilainya ini dunia. Allah. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, yang sugih syukuri, gunakan kesugihannya untuk akhirat. Yang miskin sabar, ya kah? Karena tuhuk sakit di dunia, dia sabar, dia akan mendapatkan nikmat yang abadi. Ya Allah. Orang sugih itu dia akan merasa sakit apabila harta yang dicintainya hilang. Orang miskin itu dia merasa sakit karena dia tidak mendapatkan apa yang ia inginkan. Kan gitu logikanya. Jadi orang sugih yang karena dunia dia sakit hati kalau dunia hilang. Nah lalu dia paksakan dunianya, secara zahirnya hilang, secara hakikat dia investasikan untuk akhirat. Orang miskin, ya kah, dia menginginkan dunia tapi dia tidak mendapatkannya, sakit, lalu dia sabar. Oleh sebab sabar menahan sakitnya, dengan keinginan dia seperti orang yang punya duit, dia tidak mendapatkannya, tapi dia sabar, dia akan mendapatkan kenikmatan abadi. Sama pada sakit sebenarnya, ya kah? Sama pada sakit. Yang satu sakit mengeluarkan, yang satu sakit hendak mendapatkan. Ya dah. Lalu rasa sakit ini dijawab yang tadi yang
ingin mengeluarkan atau hendak mengeluarkan tuh sakit, dipaksa dengan mensyukuri nikmat itu kepada jalan akhirat. Yang satu si miskin sakit ingin mendapatkan tapi kada dapat, dia sabar atas takdir yang ditentukan oleh Allah, maka rasa sakit itu akan dibalas oleh Allah rasa nikmat yang abadi di dalam surga. Mudah-mudahan amin. Allahumma amin. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah wa azabakumullah. Sebagai penutup, Allah Jalla wa Ala mengatakan, "Qul mata'ud dunya qalil." Katakan wahai kekasihku Muhammad, mata'ud dunya qalil. Harta benda kemilau dunia itu qalil, sedikit, ujar Allah. Wal akhiratu khairul liman ittaqa, dan akhirat itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa. Allah memberikan pesan kepada kita melewati Nabi Muhammad. Oi hambaku, ujar Allah, ketahui yang namanya dunia itu sedikit. Kalau kau celupkan jarimu ke dalam lautan, kau angkat jarimu itu, netes air yang ada pada jarimu, itulah dunia. Sisanya lautan yang luas, itulah akhirat. Allah. Di dalam surah Al-Anfal disebutkan lagi, turiduna 'aradad dunya wallahu yuridul akhirah. Mereka menginginkan gemerlapnya dunia, tapi Allah menginginkan kebahagiaan akhirat. Banyak di antara kita yang terpesona, terlena dengan dunia dan cuma menginginkan dunia, tapi sebenarnya Allah jadikan ini dunia hanya sebagai mainan. Hanya sebagai mainan, hiburan aja sebenarnya. Tapi orang karena tadi terhibur seperti kekanakan, ya kah? Terhibur seperti orang yang asik bermain, lupa waktu, lupa akhirat. Kenapa? Ya tadi sibuk bermainnya saja, tertipu dengan dunia. Mudah-mudahan Allah jadikan dunia ini sebagai jalan untuk kita taat kepadanya. Allah jadikan dunia ini sebagai jalan kita menuju kebahagiaan di akhirat kelak. Ya Allah, jangan jadikan dunia ini sebagai sebab kami terhina nanti di akhirat, namun jadikanlah dunia ini sebagai tempat kami untuk menanam bibit, menanam benih yang kami akan tuai di akhirat nanti. Amin. Allahumma آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان